Kali ini saya akan merangkum alur cerita film asal Korea Selatan yang berjudul Three Iron, yang rilis pada tahun 2005 yang lalu. Film ini terkenal unik karena minimnya dialog antar kedua tokoh utamanya. Film dibuka oleh karakter bernama Tae-suk, yang di awal terlihat sedang menempelkan selebaran poster iklan dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Keesokan harinya dia akan kembali lagi untuk mengecek apakah selebaran yang dia tempel kemarin masih utuh atau sudah rusak. Jika sudah rusak, artinya di dalam rumah itu sedang ada orang. Dan jika masih utuh, kemungkinan rumah tersebut sedang kosong atau penghuninya sedang berpergian. Setelah itu dia akan masuk ke rumah tersebut, bukan untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya, tapi hanya untuk menumpang mandi, makan, dan tidur. Dengan kata lain, dia hanyalah numpang menginap atau bermalam saja di rumah itu. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada si pemilik, Tae-suk akan membersihkan rumah dan mencuci pakaian kotor, hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh, tapi itulah kegiatan yang dia lakukan setiap harinya. Sebelum pergi, dia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya dia akan menuju ke rumah kosong yang lainnya. Kali ini dia masuk ke rumah yang lumayan besar dan mewah. Namun tanpa dia sadari, dia tidaklah sendirian di rumah itu. Ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok. Sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah tersebut. Wanita itu bernama Sun Hwa, yang merupakan mantan seorang model, yang menikah dengan seorang pria kaya bernama Min Kyu. Pernikahan Sun Hwa tidaklah harmonis, karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan. Tae-suk yang masih tak sadar sedang diperhatikan, sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi, makan, mencuci, dan juga memperbaiki barang-barang rusak. Lalu pada malam harinya menjelang tidur, Tae-suk menggunakan objek foto Sun Hwa yang ada di majalah. Lalu tiba-tiba Sun Hwa membuka pintu kamar itu. Sontak membuat Tae-suk kaget dan juga malu tentunya. Dia baru sadar ternyata di rumah itu dia tidaklah sendiri. Tak lama berselang, Sun Hwa menjawab telepon dari suaminya yang sedang memarahinya. Sementara itu Tae-suk bergegas memakai bajunya dan menuju keluar untuk meninggalkan rumah itu. Tae-suk sempat mendengar teriakan Sun Hwa. Sekilas dia melihat muka Sun Hwa yang bonyok. Lalu dia pun pergi. Di tengah jalan, Tae-suk memutuskan untuk kembali lagi ke rumah itu, karena kepikiran melihat Sun Hwa yang sepertinya dalam masalah. Sesampainya dia melihat Sun Hwa tengah menangis terisak-isak di dalam bak mandi. Merasa iba, dia pun mengambil pakaian kotor milik Sun Hwa dan menggantinya dengan yang baru. Sun Hwa yang sudah selesai mandi lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Tae-suk. Tak lama kemudian Min Kyu, suaminya, kembali. Melihat ada moge terparkir di depan rumahnya, dia pun marah besar dan menuduh istrinya telah main serok dan membawa masuk pria lain ke rumahnya. Tae-suk yang berada di luar tak dapat menahan emosinya melihat Sun Hwa diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Min Kyu yang melihat ada orang asing masuk ke rumahnya mencoba untuk menelpon polisi. Melihat itu, Tae-suk memukul kencang bola golf ke arah Min Kyu berkali-kali, hingga dia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Tae-suk menghidupkan motornya. Dia memberi isyarat kepada Sun Hwa untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang, Sun Hwa lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu dan pergi bersama Tae-suk. Dari sinilah petualangan mereka berdua dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong ke rumah kosong yang lainnya. Lalu mereka berbagi tugas.
Taesuk yang memasak makanan, sementara Sunhwa yang mencuci pakaian. Di sini Taesuk sudah mulai menyukai Sunhwa. Setelah selesai, seperti biasa mereka berdua berfoto. Rumah kosong selanjutnya yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya Sunhwa meminta Taesuk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadinya muram sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Malam harinya mereka berdua meminum amer milik sang petinju. Sunhwa yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang ditenangkan oleh Taesuk. Sunhwa yang tak ingin tidur sendirian meminta Taesuk untuk tidur dengannya. Tepat pada tengah malam hari, sepemilik rumah pun pulang. Seorang petinju yang melihat ada dua orang asing tertidur pulas di kamarnya bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Taesuk pun babak belur dihajar oleh si petinju. Beruntung dia masih berbaik hati, tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Taesuk yang masih emosi karena telah dihajar memilih menenangkan hatinya dengan bermain golf di tengah jalan raya. Sunhwa sudah melarangnya untuk berhenti bermain, namun Taesuk tidak memperdulikannya. Dan tiba-tiba bola golf yang dia pukul mengenai pengendara mobil. Melihat ada yang terkorban karena ulahnya, Taesuk menangis karena menyesal, lalu ditenangkan oleh Sunhwa. Pada malam harinya mereka pun bercocok tanam di rumah kosong. Dan di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke rumah kosong yang berikutnya. Dan di rumah kosong itu mereka menemukan pemiliknya, seorang pria lansia, telah tewas di dapur. Taesuk sudah mengajak Sunhwa untuk meninggalkan rumah itu, namun dia menolak dan memilih memandikan dan mengkafankan jasad si pemilik rumah itu. Lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang. Tak lama kemudian tiba-tiba anak dari lansia tersebut pulang. Terkejut melihat orang asing ada di rumah ayahnya, mereka pun melaporkan Taesuk dan Sunhwa ke kantor polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah perihal menghilangnya bapak tua si pemilik rumah itu. Taesuk yang enggan buka mulut membuat polisi menjadi emosi. Taesuk pun dipukul bertubi-tubi. Sunhwa yang tak tega melihat Taesuk dipukul habis-habisan, akhirnya dia memberitahu di mana mereka menguburkan jasad lansia tersebut. Sementara itu polisi menelpon Minkyu, suami dari Sunhwa, untuk menjemput istrinya yang telah masuk dalam daftar orang hilang itu. Di kantor polisi dia sempat menyerang Taesuk. Dia tak mampu menahan emosinya karena Taesuk telah melarikan istrinya. 좋았는데요. 예. 모시고 가세요. Karena tidak terbukti telah menewaskan lansia tersebut, Taesuk hanya ditahan karena telah membobol rumah orang dari bukti-bukti foto yang ada di kameranya. Setelah kembali ke rumah, Minkyu mencoba untuk merubah sifatnya, berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sunhwa. Tapi sudah terlambat karena dia sudah jatuh cinta kepada Taesuk. 원하지 않으면 안 해도 돼.
Min-kyu yang masih dendam dengan Tae-suk mencoba untuk menyogok polisi agar mengizinkannya menghajar Tae-suk dengan bola golf seperti yang Tae-suk lakukan kepadanya waktu itu. Lalu Tae-suk dibawa oleh polisi ke tempat yang sepi. Di sana Min-kyu melampiaskan segala amarahnya dengan memukul kencang bola golf berkali-kali ke arah Tae-suk yang sedang terborgol. Setelah itu Tae-suk dibawa lagi ke penjara. Dan di penjara inilah entah bagaimana caranya dia mendalami ilmu invisible atau mengasah kemampuan bersembunyi dengan mengatur laju gerak tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Setiap hari Tae-suk menjadikan sipir penjara sebagai objek melatih ilmu barunya itu. Sipir penjara itu pun dibuat kesal dengan aksi menghilangnya tersebut. Akibatnya Tae-suk sering dihajar dengan pentungan milik si sipir. Di tempat lain, diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari Sun Hwa pergi ke rumah kosong yang pernah dia kunjungi bersama Tae-suk dulu, hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Kemampuan bersembunyi Tae-suk semakin hari semakin baik, hingga sipir penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. 너 내 뒤에 있지? 좀 더 연습해야 되겠네. Min-kyu dapat kabar dari polisi kalau Tae-suk akan segera keluar dari penjara. Lalu dia mengajak Sun Hwa untuk pindah dari rumah itu. Namun dia menolak. Singkat cerita, Tae-suk pun akhirnya bebas. Lalu dia mempraktekkan ilmu barunya dengan membalaskan dendamnya kepada polisi yang menerima sogokan tadi. Setelah itu dia juga memberi pelajaran kepada petinju yang menghajarnya waktu itu. 그만하자. Selanjutnya kita semua tahu kemana dia akan pergi. Tentu saja ke tempat kekasih hatinya, yaitu Sun Hwa. Malam itu Min-kyu seperti mendengar langkah kaki seseorang. Setelah menyadari tidak ada siapa-siapa, lalu dia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sun Hwa menyadari kalau itu adalah Tae-suk. Setelah suaminya tidur, dia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Tae-suk. Mereka pun reunian di depan cermin. Tiba-tiba Min-kyu terbangun karena menyadari istrinya tidak ada di kamar. Min-kyu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan untuk pertama kalinya di film ini, Sun Hwa berbicara dan mengucapkan kata aku mencintaimu. Min-kyu berpikir kalau ucapan itu adalah untuk dirinya. Padahal ucapan itu ditujukan oleh Sun Hwa kepada Tae-suk. Keesokan paginya Sun Hwa memasak makanan untuk porsi 3 orang. Min-kyu berpikir kalau makanan itu dimasak oleh Sun Hwa untuk dirinya. Dia masih tak menyadari kalau ada Tae-suk yang juga tinggal di rumah itu dan juga ikut makan tepat berada di belakangnya. Setelah Min-kyu pergi bekerja, lalu Sun Hwa menyuruh Tae-suk untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu mereka berdua pun bermantap-mantap. Dan film pun berakhir.